Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami dari kelompok 4 akan membawakan sebuah sistem aplikasi, ya, sistem informasi laporan hasil kerja pada sebuah instansi X. Nah, untuk kelompoknya itu Mas Umaidi, kemudian saya Ferdi Ramasya, kemudian Mas Septian A. Kurniawan, ya. Nah, kemudian selanjutnya, adapun pokok pembahasannya itu latar belakangnya, kenapa kita ngambil tugas ini, kemudian gambaran perancangannya, terus kemudian pasti ada kekurangan dari sebuah aplikasinya, kemudian kita akan ngasih kelebihan aplikasinya dibandingkan dengan yang manual, setelah itu pengembangan untuk selanjutnya bagaimana. Nah, untuk latar belakangnya, alasan kenapa kita mengambil masalah ini, karena untuk menghargai pekerjaan seorang karyawan pada suatu instansi, maka akan diberikan tunjangan ketika dia melakukan pekerjaan tersebut, gitu, kayak bonus sebagainya kan. Namun terkadang catatan untuk laporan hasil kerjanya itu masih menggunakan manual, Pak, masih menggunakan kertas, ya kan. Jadi kadang kertasnya hilang, kececer atau bagaimana, jadi kadang tidak terrecord atau misalnya kebingungan nyari datanya gimana sih buat ngasih bonus tambahan sebagaimana. Nah, kalau misalnya untuk kami yang di sekolah guru ini, kalau misalnya absensi sih udah dapat ini bayarannya. Tapi kalau misalnya kita tidak mengajar, itu tetap dipotong, ada potongannya gitu kan. Nah, jadi akan ada orang yang keliling-keliling untuk meminta kita tanda tangan kalau kita sedang mengajar atau memfoto kita lagi ngajar gitu, Pak. Jadi dengan adanya aplikasi, jadi tidak perlu ada yang keliling-keliling ini, jadi karena masih manual, Pak, di tempat kami. Nah, maka dengan sistem ini dapat memudahkan dalam penyimpanan data serta dapat memudahkan dalam pencarian data. Nah, untuk selanjutnya, gambaran perancangannya ini akan dijelaskan oleh Mas Septian, ya. Oke, Mas Septian. Mas Septian. Suaranya. Mas Septian, ada Mas Septian? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk melanjutkan dari gambaran perancangan satu ini, yaitu diagram, saya memakai diagram konteks, saya pembuatannya, yaitu dari sistemnya sendiri adalah sistem laporan hasil kerja pegawai. Dari jalannya dari diagram konteks ini adalah dari pegawai. Pegawai ini nanti langsung masuk ke sini untuk melihat data profil, ubah data profil, riwayat tugas, dan laporan kerja itu untuk pekerjaannya. Kemudian dari sistemnya sendiri itu adalah untuk melihatkan data profil ke pegawai. Kemudian untuk admin di sini tugasnya untuk memanipulasi data pegawai, yaitu contohnya seperti membuat akun pegawainya untuk memanipulasi data profil. Contohnya itu untuk menghapus akunnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk dari sistem ke adminnya itu adalah memanipulasi laporan kerja pegawai, jadi untuk hasil laporan kerja ditampilkan dan menampilkan semua data pegawai ke adminnya. Lanjut. Lanjut lagi, Mas. Lanjut ya. Oke, untuk gambar perancangan 2 ini saya memakai DFD level 1-2. Kemudian ini di sini adalah tahap alurnya. Di sini yang pertama adalah dari admin. Admin ini membuat akun pegawainya. Nah, kemudian untuk dia agar si pegawai ini bisa login. Kemudian untuk pegawai di sini dan bisa melihat riwayat tugasnya. Riwayat tugas kurang besar ya. Laporan kerja pegawai, kemudian dari pegawai ini bisa melihat juga data profilnya. Kemudian si admin di sini melihat data
Di admin ini nggak kelihatan bacanya. Ya udah gantian aja Mas. Mas Septian buka slide-nya. Silakan Mas dibuka slide-nya. Udah belum Pak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, kelihatan, tapi nggak slideshow. Ya, apa-apa. Agak diperbesar aja mungkin ini ya, apa namanya, persentasenya. Sudah terbaca sih. Sudah terbaca? Ya, next slide. Ini agak kecil kelihatannya, diperbesar lagi aja tampilannya. Atau seperti tadi, di slideshow dulu, baru di share screen. Slideshow dulu, yang share screen-nya di close, baru share screen yang sudah slideshow. Nah, oke. Tinggal di next. Oke, pada perancangan ini
Ini cara kerja dari adminnya. Admin di sini melihat laporan kerja pegawai, kemudian si admin ini memanipulasi data pegawai yang nantinya akan dilihatkan ke data profil, dan kemudian dari sini dari pegawai ini bisa melihat data profil secara langsung, kemudian bisa melihat riwayat tugasnya, kemudian dari pegawai ini tapi tidak bisa merubah profil atau menghapus dari melihat semua pegawainya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Humaydi. Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu. Mas Septian, tolong di ini aja Mas. Share screen-nya Mas. Ya. Minta tolong. Lupa dari. Ini sampai cara kerja aplikasinya ya, Mas Septian. Ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu. Jadi aplikasi e-kinerja ini adalah seperti apa yang sudah dijelaskan sama Mas Ferdian Rahmansyah tadi. Adapun cara alur kerjanya adalah aplikasi ini mempunyai 3 hak akses. Yang pertama ada super admin, kemudian ada admin, dan ada pegawai. Nah, si super admin punya akses untuk membuat atau menambahkan, mengedit, dan menghapus pegawai. Juga untuk melihat laporan kinerja pegawai, semua pegawai yang ada di bawahnya. Kemudian ada admin, itu admin bisa melihat semua pegawai, tetap juga bisa melihat laporan pegawai, tapi tidak bisa menambahkan, mengedit, atau menghapus data pegawai. Kemudian yang ketiga itu ada pegawai. Pegawai di sini hanya bisa melihat data profilnya si pegawai yang bersangkutan, kemudian melihat riwayat tugas yang sudah dikerjakan. Gitu. Oke Mas, mungkin bisa ke pindah slide Mas. Di bagian adapun bahan rancangannya dibuat pakai Visual Studio Code, kemudian pakai PHP, framework Laravel, database-nya MySQL, kemudian web editor dan animasi dan desain grafis. Untuk layout-nya mungkin bisa diinin Mas dikit-dikit apa yang halaman login. Slide berikutnya. Oke, ini tampilan halaman. Ini sebenarnya halaman loginnya bisa multi login. Kalau dia nanti ketika misalkan pegawai menginputkan email dan password kemudian login, kemudian dicek di sistem dia itu pegawai atau admin. Kalau pegawai maka akan diarahkan ke halaman dashboard pegawai. Tetapi kalau misalkan dia yang login itu admin, maka otomatis akan diarahkan ke dashboard admin gitu. Oke Mas, di selanjutnya Mas, next. Ini untuk tampilan halaman user pegawai. Jadi di sini ada 2 master data. Ada 2 master data. Yang pertama adalah master data untuk user profile usernya, kemudian ada riwayat tugas. Di bawahnya ada laporan harian. Situ masih tertulis selesai 0, artinya selesai di situ adalah laporan kerja tanggal saat itu. Misalkan tanggal 29 maka dia mengerjakan berapa kerjaan yang diselesaikan gitu. Kalau yang di atasnya itu di riwayat tugas adalah akumulasi dari semua tugas yang sudah dia kerjakan. Di sini
untuk laporan tugas hanya menginputkan nama tugas, kemudian lampiran atau foto sebagai bukti, kemudian di bawahnya ada keterangan tugas, ada keterangan yang menjelaskan dari judul tugas itu gitu. Kemudian disubmit, maka nanti akan otomatis bisa dilihat oleh admin juga sama si super admin. Begitu juga bisa dilihat oleh pegawainya tentunya. Untuk yang super adminnya, ya ini untuk halaman profile. Jadi di sini umum, dia bisa ganti foto, ngedit profilnya, ganti nick dan segala dan lainnya. Dan next yang ini di riwayat tugas. Riwayat tugas ini ditampilkan semua tugas yang sudah dia kerjakan. Kemudian di situ juga difilter berdasarkan pekerjaan, kemudian per halaman. Otomatis. Yes. Next. Nah, ini untuk tampilan halaman user admin. Di sini agak beda. Untuk admin dia punya 3 master data. Yang pertama ada data profile, kemudian ada riwayat tugas. Riwayat tugas di sini adalah tugasnya si admin itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga ada data pegawai. Kemudian di bawahnya ada laporan tugas. Yang di laporan tugas ini adalah semua tugas, baik tugas super admin, admin atau tugasnya pegawai gitu. Tapi di sini si super admin bisa ngelihat semua data pegawai yang ada di bawahnya. Ini untuk data pegawai, di sini ada NIP, nama, pangkat dan golongan, nomor telepon, kemudian ada aksi, icon mata bisa dilihat. Kemudian kalau kita mau nyari pegawai berdasarkan nama, kemudian per halaman, tambah pegawai. Di sini tambah pegawai hanya bisa dilakukan oleh super admin, bisa manual atau bisa import lewat data di Excel yang sudah disediakan sesuai formatnya gitu. Oke Mas, next Mas. Ini untuk tambah pegawai secara manual satu-satu, kemudian bisa juga lewat Excel seperti yang saya jelaskan tadi. Oke Mas, next Mas. Ini salah satu contoh tampilan salah satu pegawai. Di sini kita bisa melihat profil pegawai, kemudian laporan tugas 1 minggu terakhir pegawai tersebut gitu. Jadi 1 minggu itu dia ngerjain apa aja gitu. Jadi ada nama tugasnya, tanggalnya, kemudian ada aksi untuk melihat detail tugasnya. Oke Mas. Ini kekurangan aplikasi, iya, perlunya pelatihan agar karyawan dapat menggunakan sistem informasi laporan betul, karena literasi digital di sebagian instansi pemerintahan masih sangat minim gitu, jadi masih sangat agak susah juga untuk diimplementasikan. Ini yang kedua, harus terkoneksi dengan jaringan internet jika ingin mengakses sistem informasi laporan kerja karyawan. Iya tentu, karena aplikasinya berbasis website, jadi harus diakses secara online gitu. Walaupun sudah pakai PWA, tapi tetap harus online. Oke Mas, next Mas. Di selanjutnya, kelebihan aplikasi memiliki database sehingga data dapat tersimpan dengan aman. Pengelolaan data lebih cepat, minim penggunaan kertas secara umum. Kemudian next Mas. Pengembangan selanjutnya ada 3 poin. Admin dapat menginputkan job desk karyawan dan karyawan dapat mencetaknya. Jadi pegawai bisa mengerjakan tugas sesuai job desk yang diberikan oleh atasannya. Kemudian yang kedua, mengirimkan notifikasi di handphone ketika karyawan selesai mengerjakan tugas. Ini nanti bisa lewat email. Kemudian yang ketiga, dapat mencetak laporan hasil kinerja karyawan. Iya betul, ini kedepannya bisa datanya bisa di print out atau bisa diekspor ke Excel gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Ferdian Rahmansyah. Oke, terima kasih ya Mas Humedi atas penjelasannya. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya, masih bingung dengan apa yang kamu buat, silakan bertanya, boleh.
silakan dari rekan-rekan yang lain kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, atau mungkin ada masukan, dipersilakan. Ya, silakan Mas Adi. Oke, selamat siang. Selamat Siang, siang, Mas. Mas. Ya, sebelumnya saya mungkin masih agak bingung ya mengenai sistem ini karena saya pengen tahu dasarnya dulu yang dikatakan manual itu sistem yang sudah berjalan itu seperti apa, tadi belum ada penjelasan sepertinya. Apa saya yang kelewat atau gimana? Saya juga kurang tahu. Ya, itu aja dulu. Oke, ya, makasih Mas Adi ya. Nah, jadi untuk masalahnya itu ada 2 kasus ya, bisa di tempatnya Mas Muhaidi, sama juga di tempat saya, di sekolah saya ya. Nah, jadi kalau di sini sistem gajinya itu absensi dan juga kinerja. Nah, jadi kalau misalnya dia absen, tapi dia nggak ngajar atau tidak bekerja, itu tetap dikurangi. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang PNS-nya ya paling tidak akan dapat bonus tambahan, mungkin gitu ibaratnya. Nah, jadi kalau tempat kami itu ketika masuk tuh mereka udah absen. Nah, ketika ngajar itu ada anggota TU yang mondar-mandir tiap kelas-kelas menemui guru yang sedang mengajar. Kemudian dipoto, kemudian diminta tanda tangan seperti itu. Jadi memudahkan mas-mas yang bagian TU itu agar tidak usah mondar-mandir, biar gurunya sendiri yang foto bersama anak-anak murid gitu. Seperti itu. Nah, jadi ini berpengaruh juga buat yang honor juga, yang PNS juga. Kalau PNS nanti dia mengacu ke mempengaruhi tukinnya, sedangkan untuk honorer akan mempengaruhi jumlah gajinya. Seperti itu. Dan ini efektif, jadi agar bisa guru-guru itu enggak cuma ngasih tugas kabur gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk yang masalah di Mas Humaydi, nanti Mas Humaydi jelaskan, coba silakan Mas Humaydi. Terima kasih, Mas. Jadi kasusnya sebenarnya nggak jauh beda. Kalau tadi kasus di instansi X sama, jadi kadang banyak pegawai, sini kita ASN misalkan, dia absen pakai fingerprint oke, tapi kadang dia cuma masuk tapi nggak ngapa-ngapain, cuma ya numpang wifi atau apa gitu. Maka di situ muncullah ide untuk membuat aplikasi laporan hasil kerja gitu. Jadi misalkan kita si super admin di sini sebagai kepala dinas tahu bahwa bawahannya itu pada hari itu ngerjakan tugas apa gitu. Itu juga nanti kedepannya bisa mempengaruhi apa ya, tunjangan TPP atau apa gitu ketika evaluasi di setiap 1 bulan. Jadi tolak ukurnya bisa si kepala dinasnya mengevaluasinya lewat kinerja pegawainya gitu dari hasil laporannya. Satu bulan itu ngerjain apa aja gitu. Jadi udah ada datanya. Itu sih, Mas. Ya, ini seperti itu, Mas. Gimana Mas Adi? Itu kegiatannya setiap hari dicatat atau hanya kalau ada aja? Oke, kalau di kasusnya di sekolah saya itu setiap hari dicatat. Jadi ada mas yang bagian khusus itu, khusus dia sendiri tuh muter tiap hari tuh, muter-muter. Ya lumayan luas lah sekolahnya kan, jadi capek juga kadang lihatnya dia tuh. Kadang dia itu nggak cuma di jam awal, jadi kadang dadakan, jam tengah-tengah gitu langsung datang gitu. Atau misalnya dia tahu jadwalnya datang gitu, seperti itu, sesuai dengan jadwal guru yang ngajar gitu. Sama kayak Mas Komedi juga kayaknya. Gimana Mas Komedi? Sana? Iya Mas, sama Mas. Jadi pegawai itu ketika masuk kerja itu, ketika sudah absen pakai fingerprint, dia juga mengerjakan tugas gitu. Kan tugasnya satu hari itu enggak satu tugas saja, dia bisa melaporkan beberapa tugas. Jadi di situ kita sertakan tanggal, kemudian jamnya juga. Jadi tanggal berapa, jam berapa dia mengerjakan apa gitu.
Itu sih Mas Adi. Oke. Oke. Mungkin ada tambahan dari yang lain dulu. Saya masih. Ya, silakan Mbak. Ya, silakan, Terima Mbak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik nih untuk aplikasi sistem informasi yang mungkin nanti entah itu berbasis web atau apa nih ya, aplikasi ya. Ini untuk mengenai apa ya, kinerja karyawan ya, entah itu karyawan, ASN atau guru honor ya. Dimanapun tempat mungkin sama ya, ada yang melaksanakan penuh tanggung jawab, ada yang tidak. Nah, ini apakah menjamin dengan menggunakan sistem informasi ini benar-benar valid datanya, ya? Jadi karena kalau melihat yang sudah berjalan ya, itu biasanya ada titik apa ya, titik derajat maksimal itu bisa absen, kemudian membuat laporan itu tadi, itu ada atau tidak? Jangan-jangan nanti misalkan dari rumah yang penting membuat laporan, atau mungkin ya itu tadi ya, absen, tidak melaksanakan tugas tapi tetap membuat laporan. Itu ya, maksudnya sangat menarik gitu ya, sangat menarik, tapi kembali lagi ke ininya apakah bisa valid gitu data yang didapat dari sistem informasi. Itu aja mungkin, terima kasih. Oke, terima kasih ya Mbak Tiwu, Mbak ya. Ya. Jadi kalau untuk 100% sih ya setidaknya bisa, walaupun belum mencapai 100%, setidaknya bisa mengurangi dari beberapa persen itu, maksudnya ke kelemahannya itu. Nama juga sebuah sistem pasti ada jalan untuk memanipulasinya. Tapi untuk kita di sini kita tambahkan fitur foto. Jadi mereka harus foto. Nah, kalau misalnya mereka lagi mengajar bersama guru lagi ngajar, diminta foto bersama murid-muridnya, seperti itu. Foto sama murid-muridnya, ya selfie lah ibaratnya gitu kan, nggak 1-2. Nah, terus juga nanti setiap file itu kan kebaca Bu, jam berapa sebagainya, jam berapa gitu. Tapi nggak tahu kalau misalnya dia edit juga Bu ya, ke bagian mana ya. Nah, tapi nanti mungkin akan dibarengin dengan yang manualnya juga Bu, siapa tahu Bu ya, backup-annya. Tapi nggak tahu juga sih Bu. Nah, jadi ya mungkin seperti itu Bu ya. Kalau Mas Medi gimana, ada tambahan atau Mas Septian ada tambahan? Iya Mas, saya Mas Mbak Tiwu. Iya, jadi yang namanya aplikasi memang nggak ada yang 100% aman, tetap bisa dimanipulasi, tapi kita sebagai pengembang mencari solusi untuk meminimalisir hal itu gitu. Contohnya tadi itu kita mewajibkan untuk melampirkan foto. Jadi di foto itu kita di sistemnya dibuat tanggal, jam sampai detiknya gitu. Jadi kita tahu. Dan kedepannya kita tambahkan juga pakai input tipe hidden itu pakai geolocation gitu. Jadi kita dapat ketika ngambil foto si pegawainya, kita bisa tahu latlong atau lokasi pegawai itu ngambil fotonya di mana gitu. Kalau misalkan di sini tadi kasus di Dinas Dukcapil gitu. Pada jam itu ada masyarakat yang buat KTP, jadi dia selfie sama masyarakatnya. Jadi dilaporkan di situ gitu. Kemungkinan kedepannya bakal supaya lebih ini bisa ditambahin pakai kita input juga latlongnya, latlong lokasi ketika dia mengambil foto gitu, pakai geolocation. Itu sih. Semua orang Indonesia ini kadang iya ada sistem itu dicari diakal-akalin gitu kelemahannya. Gimana Mas Septian? Ada tambahan tadi? Ya nggak ada nih. Hanya nggak ngeblank lagi ya. Oh iya, jadi yang disampaikan Mas Komedi tadi, kita tambahin nanti harusnya di pengembangan selanjutnya kita tambahin geolocation juga. Nah, geolocation ini bersifat tersembunyi, jadi nggak bisa diotak-atik gitu loh. Jadi nggak bisa diotak-atik. Nah, nanti ketika mereka upload itu langsung ketahuan, kedeteksi lokasinya di mana, letaknya di mana gitu, seperti itu. Kalau misalnya nanti dia
ngirim foto lama, misalnya ngirim foto lama bersama murid misalnya, kan ketahuan tuh bisa ya, foto murid sama lama. Tapi dia lagi nggak di sekolah, kelihatan kan. Jadi ketika dia foto murid sama yang lama, foto lama, tapi dia lagi di pasar, nah itu ketahuan, Bu, seperti itu, Bu. Tapi ya balik lagi juga kalau misalnya geolocation nanti juga ada kelemahannya juga lagi, Bu. Panjang lagi, Bu, ceritanya, Bu. Ada fake GPS sebagainya seperti itu. Gimana, Bu? Ibu? Oke, Ada mantap, keren-keren ya. Lanjutkan. eh, Terima kasih. terima kasih banyak, Bu. Terima kasih sarannya. Oke, selanjutnya siapa yang mau tanya lagi atau ngasih saran agar lebih berkembang aplikasinya? Izin Mas Ferdian. Oke, silakan, Pak. Ya. Mungkin saya sedikit menambahkan aja ya, sedikit ngasih saran gitu ya, Mas Ferdian, Mas Humaydi, dan Mas Septian. Mungkin tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk lebih mendukung untuk melihat hasil dari kinerja pegawai itu dibuat menu untuk upload foto, sehingga misalkan guru itu mengajar itu guru bisa mengupload foto dengan muridnya mungkin pada saat mengajar gitu. Mungkin sedikit tambahan mungkin lebih baik lagi misalkan ditambahkan menu untuk upload file gitu. Jadi guru itu bisa mengupload misalkan kayak perangkat pembelajarannya. Nah, kemudian selain pegawainya itu guru kan pasti ada juga staff atau mungkin admin-admin yang lain ya. Misalkan dari staff atau admin itu pada saat itu mereka mengerjakan laporan misalkan. Nah, mungkin laporannya itu bisa di-upload pada menu yang sudah tersedia gitu sih. Jadi mungkin selain bukti dari foto mungkin bisa ditambahkan filenya juga gitu ya, file hasil kerja pegawai pada hari itu gitu. Oke, terima kasih Mbak Igna ya atas Iya. sarannya. Sangat bagus, saya sangat suka itu ya. Iya, Jadi terima ya kasih. nanti ditambahin kayak file, upload file juga ya. Atau misalnya kalau dia pengen benar-benar valid itu pengen upload video, nah itu bisa nanti buat uploadan file gitu. Gimana? Makasih banyak Mbak Igna ya. Ada Iya, saran lagi? sama-sama. Terima kasih Mas Ferdian dan tim. Gimana teman-teman? Ada kritik, saran, atau pertanyaan? Gak apa-apa. Saya nanya lagi boleh? Boleh, boleh Mas Adi, boleh. Boleh. Oke, Mas, mantap, mantap. Kalau saya dengar dari tadi diskusinya, itu kan berarti sistem informasi ini bisa digunakan di instansi mana saja, di dunia Ya. pendidikan, di dinas, di kantor, dan lain-lain, gitu ya. Kalau Ya. nggak salah ya, saya Ya, menangkapnya insya seperti Allah itu. bisa. Ya. Ya. Jadi fleksibel. Bisa Ya. bisa dikatakan sistem ini bisa ditempatkan di instansi apa saja atau fleksibel gitu ya. Ya. Nah, tadi saya lihat di kasus realnya yang dijelaskan Mas Ferdian, itu ada admin TU yang keliling kelas Ya benar. melihat atau memastikan atau memvalidasi guru ini benar-benar mengajar atau tidak gitu ya. Ya, benar Mas Adi. Terus sedangkan yang kasusnya Mas Humaydi di kantornya Mas Humaydi tadi itu kalau nggak salah report mengenai tugas atau kerjaan pada hari itu, gitu ya. Iya, Mas. Nah, kalau untuk kasusnya punya Mas Ferdian, sepertinya alangkah baiknya TU itu supaya nggak keliling, kasih aja kamera CCTV setiap kelas, tinggal pantau aja dari ruangan dia, gitu. Kalau menggunakan aplikasi ditambahkan yang kalau seperti ini kan berarti dia mereport diri dia sendiri. Kalau yang tadi itu kan direport oleh pihak lain, bukan diri dia sendiri. Kalau pihak lain itu kemungkinan bohongnya kan sedikit. Iya, benar. Kalau oleh diri dia sendiri itu kemungkinan bohongnya ya hanya dia dan Tuhan yang tahu gitu ya. Ya itu mungkin bisa ditambahkan selain geolokasi atau apa tadi namanya, selain itu apa ya tadi, File foto, upload file. Upload. foto dan geolokasinya itu mungkin
geolokasinya mungkin bagi teman-teman belum tahu yang namanya long lat yang dikatakan Mas Humaydi tadi, itu longitude latitude titik GPS ya. Ya, betul ya? Ya, Yang betul. dimaksud long lat ya, Ya, betul, longitude Mas. latitude-nya titik GPS. Nah, jadi di koordinat bumi itu mempunyai longitude dan latitude. Nah, dari itu ada, kalau nggak salah ada fitur mungkin metodenya Mas Humaydi mengambil titik lokasi di HP atau enggak, kurang tahu juga saya gimana. Kalau dia aksesnya lewat Yang notebook sambungannya. atau lewat Bocor lagi. bukan notebook, laptop yang tidak ada GPS-nya itu bagaimana gitu ya? Hah? Iya. Itu juga kan bisa kan, Yang sebelah mana? itu formatnya web ya. Web bisa diakses dari browser bisa dibuka di laptop atau Oh, komputer kalau nggak punya GPS paling biasanya mengirimkan titik koordinat provider, biasanya kayak gitu. Hah? Nah, itu juga Iya, masih banyak salahnya kalau memang mau dibuat security-nya sampai sejauh itu ya, lumayan juga. Itu untuk mungkin bisa saran atau pertanyaan ya. Terus tadi saya baca Mas Humaydi, coba di slide-nya. Panjang ini saya nanya kayaknya. Iya, Nggak Mas apa-apa ya, Septian. Nggak apa-apa. Bagian mana, Mas? Di yang ada PHP dan lain-lain tadi. Oh, di bagian ini Slide pengembangan. berapa ya, saya lupa ya. Slide 6. Slide 6. PHP dan lain-lain gitu. Slide 6, Mas. Nah, Bukan itu. Ini slide berapa nih? Oh, ini Oh ya, bahan perancangan. ya. Web editor dan Visual Studio itu apa ya bedanya? Mas Septian, kamu jawab. kamu jawab. Enggak, yang saya tahu kan Visual Studio bisa untuk editor toh. Bisa. Kalau web editor ini yang gimana? Saya belum pernah juga ini. Web editor itu bisa kayak untuk alat bantunya aja, Mas, untuk menampilkannya. Kalau Visual Studio itu kan untuk apa? Bahasa codingnya aja. Nah, kalau Visual Studio itu untuk kayak masuk ke penampilan perancangannya. Web editor? Ya. Oh iya, Kalau betul saya Mas. mengenai- Kalau di Visual Studio Code itu ada extension dia, jadi ketika kita misalkan buat tampilan buat admin nih, lagi ngotak-ngatik HTML-nya. Jadi Ya. pakai web editor itu dia ketika kita save maka refresh otomatis gitu. Oh. Jadi real time gitu dia perubahannya, setiap perubahan yang kita Iya. simpan langsung ke refresh gitu. Jadi Oh, nggak ya. bolak-balik ke Google Chrome atau yang lainnya gitu. Jadi langsung di situ edit dan refresh ya? Iya, bisa. Bener, Mas. Oke, nanti saya coba cari. Oke, info baru ini. Saya baru tahu juga ada web editor. Tadi kalau nggak salah dengar Mas Humaydi bilang pakai apa framework? Laravel. Extension apa ya? Enggak pakai tadi framework yang digunakan kalau nggak salah Laravel. Iya, betul. Laravel. Oke. Ini pakai front end-nya pakai JavaScript juga sih, pakai Ajax. Gitu, Mas. Kalau Nggak di bootstrap backend-nya, aja. backend-nya pakai PHP. Oke, coba. Oke, cukup. Yang di bawahnya tadi ada tampilan dashboard. Dashboard yang di bawah. Ya, yang bawahnya lagi. Nah, ini. 7. Jadi setiap login user itu mempunyai dashboard masing-masing ya? Iya, benar. Ada dashboard Iya, masing-masing. betul. Oke, saya kenal ininya, UI-nya. Oke, cukuplah. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Mas Adi ya. Ya. Oke, sedikit membahas tadi yang pernyataan Mas Adi kan, kalau misalnya di sekolah bisa pasang CCTV berarti ya. Nah, jadi untuk sekolah saya itu kita punya banyak kelas, ada 50 kelas. Nah, jadi kalau satu CCTV harganya
2 jutaan apa 3 jutaan dikali 50 ya berapa gitu. Jadi daripada membeli CCTV, alangkah baiknya menggunakan aplikasi aja lebih permudah. Tapi kalau misalnya sudah dapat anggarannya untuk CCTV, ya mungkin sudah dipasang CCTV-nya seperti itu, Mas. Tadi. Gimana teman-teman, ada pertanyaan lagi? Silakan yang lain. Masih ada? Nah, tuh, Mas Yuda. Ya, Silakan. silakan Mas Yuda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya ini aja ya, minta di rangkuman review ulang tentang tadi sistem informasi yang Mas Sumaidi buat tadi, dirangkum ulang aja. Tadi saya agak putus-putus sinyalnya. Oke, itu aja, sekian. Terima kasih. Ya, silakan Mas Maidi. Enggak, sampein aja Mas. Ya, silakan Mas Maidi, rangkumannya. Oke, saya jelaskan. Jadi aplikasi dari latar belakang masalah. Jadi ide dibuatnya aplikasi ini adalah untuk memantau juga meningkatkan kinerja pegawai. Jadi dalam studi kasus yang di lapangan, masalah yang ada di lapangan itu di dinas X lah, itu pakai absennya udah pakai fingerprint gitu. Tapi kebanyakan dia cuma absen doang, tapi yang nggak ngapa-ngapain, gitu, cuma masuk doang, cuma ini. Jadi makanya dibuat aplikasi laporan kinerja gitu. Jadi dia udah absen, kemudian dia juga ngerjain apa di tanggal itu, di hari itu gitu. Kemudian aplikasi ini juga punya 3 hak akses, 3 role, yang mana masing-masing akses itu beda-beda. Di sini ada 3 hak akses. Pertama ada super admin. Admin itu bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus pegawai. Kemudian ada pegawai, ada admin. Di sini dia bisa melihat semua pegawai, semua data laporan pegawai, tetapi tidak bisa mengedit dan menghapus pegawai maupun laporan pegawai. Kemudian yang ketiga itu ada pegawainya. Pegawainya itu hanya bisa membuat laporan hari itu, kemudian dia bisa mengedit profilnya dia. Tapi profil juga tidak semua bisa diedit, hanya password saja. Kemudian output dari aplikasi ini adalah nantinya adalah laporan dari semua pegawai yang mana itu akan dievaluasi tiap bulannya, gitu, sama kepala dinasnya atau super adminnya gitu. Dari hasil evaluasi itu untuk menentukan tunjangan pegawai. Itu sih Mas Yuda. Bagaimana Mas Yuda? Sudah dipahami? Putus lagi kayaknya. Mas Umay, Iya, Mas Adi. kalau dari tampilan ini sepertinya sistem udah jadi ya? Ya, udah jadi, cuma mungkin masih banyak kekurangan di mana-mana gitu, Mas. Kalau kita mau demonya boleh sih, di lokal tapi. Nggak apa-apa, share screen aja. Izin nih Pak. Oke, siap. Coba ya, Silakan Mas ya, matiin.
Kalau tidak berkenan tidak apa-apa, Mas. Kalau misal belum Cuma- siap. Sebentar ya Mas ya, sedang di ini. Tidak diusahakan sama Mas Romedi. Pak, saya mau tanyakan, tapi di luar pembahasan ini, tapi masih ada hubungannya gitu. Mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami, bisa bantu untuk sedikit kasih solusi mungkin. Boleh. Sambil nunggu Mas Umay. Saya ada kejadian baru kemarin error. Ya. Server yang saya gunakan Windows Server 2019. Ya. Terus kejadian ini terjadi ketika reload data besar. Ketika reload datanya lumayan besar. Nah, data itu tidak tampil. Dicoba di komputernya, saking ininya kan dicoba beberapa komputer, akhirnya servernya untuk prosesor saya lihat grafik di Task Manager itu 100%. Ini belum pernah kejadian seperti ini. Nah, mungkin ada saran atau apa ya, pendapat dari teman-teman yang pernah mengalami seperti ini. Di ininya pakai bahasa apa, Mas Adi? PHP Laravel, PHP-nya. pakai server side di Iya. ini data table. Pakai data table ya. Seharusnya bisa lebih cepat ya pakai data table ya. Yes, itu kan saya tampilkan per durasi ya, maksudnya per hari. Jadi per hari ini, ketika saya rubah tanggalnya ke 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya, itu langsung ngeblank. Nge-reloadnya memang agak lama, tapi setelah itu saya dicoba lagi sama user mau lihat data setahun gitu, langsung error di servernya. Kebetulan di halaman itu saya buat reload ajaknya. Saya buat reload ajak supaya real time hasilnya itulah. Itu per 15 detik. Mungkin apa itu ya yang membuat beban di server. Enggak juga. Kemungkinan ini Mas, setiap ngambil datanya, misalkan ada 1000 datanya, yang diambil ya jangan langsung 1000 data, tapi 100 data, kemudian next gitu. Kalau kayaknya memang kalau langsung nge-get 1000 data lumayan berat juga loginnya. Kalau di Laravel itu ada yang namanya chung atau apa gitu. Jadi di for each itu dia ngambil ya 100 data aja, stop dulu nih. Ketika ada request lagi baru ngambil lagi gitu. Kayaknya bisa lebih enteng gitu, karena dia ngambil datanya nggak langsung 1000 data di load semua gitu. Jadi saya baca-baca gitu juga sih, dapat sarannya kayak gitu, saya baca-baca di. Oke. Udah ready. Udah tampil belum ya, Bapak Ibu, Mas? Sudah tampil. Oh, jadi ketika buka aplikasi tentu diarahkan ke halaman login untuk di autentikasi gitu. Jadi di sini kita login sebagai pegawai. Saya ada bahkan
Waduh, agak ini juga nih. Ya, harus login. Tadi karena kita login sebagai pegawai, maka ketika dicek dia role-nya pegawai, maka secara otomatis akan diarahkan ke halaman pegawai. Dan dia hanya bisa mengakses link yang diautentikasi sama pegawai itu gitu. Dia walaupun tahu ininya admin, linknya admin, walaupun sudah login tidak bisa mengakses, ada forbidden gitu. Di sini ada seperti yang saya jelaskan tadi, ada master data, dua master data, data profile dan riwayat tugas. Kemudian laporan harian selesai 0. Kalau kita contohin buat tugas misalkan. Kemudian lampiran atau bukti dia ngerjakan tugas bisa di keterangan yang menjelaskan tugas itu gitu. Oh, dia lupa saya. Harus foto. Ya harus JPEG ternyata. Oke, jadi dia udah berhasil. Dan di sini ada otomatis selesai 1 di tanggal 29. Dan di riwayat tugas itu ada 5 karena akumulasi dari semua tugas yang sudah dia kerjakan. Ini sebenarnya tombolnya agak panjang gini. Ini saya buat untuk tampilan handphone sebenarnya. Jadi kalau dibuka, karena kan yang ngebuka aplikasi ini kebanyakan ya hampir semuanya pakai handphone gitu. Jadi kalau dibuka di ini agak lumayan berantakan ininya. Tapi kalau di handphone nggak jelek-jelek amat lah gitu. Responsif ya. Agak ya responsif, dia udah ada datanya. Kemudian yang tadi bisa dia ini untuk kalau dia mau ngedit ininya, data profilnya, sini ada edit password. Kemudian dia mau melihat riwayat tugas. Di sini ada 5 tugas. Sebenarnya di sini ada pagination juga di bawah, cuma saya buat limitnya 12. Jadi selama itu belum terpenuhi, pagination-nya belum muncul gitu. Di sini bisa kita tampilkan berdasarkan bulan. Misalkan kita mau nampilin bulan Mei. Dia datanya belum ada karena memang ini masih bulan 4. Bulan April udah ada. Kemudian per halaman bisa 10, 25, 50 atau 100 gitu. Kemudian ada nama tugas, tanggal tugas. Kemudian lampiran tadi bisa kita lihat di tugasnya. Kemudian kalaupun mau melihat detailnya di icon mata gitu. Jadi bisa lebih detail. Ini untuk pegawainya, kemudian untuk admin, super adminnya. Ini ada 3, jadi langsung tadi saya pegawai sudah mengerjakan, maka di sini akan muncul 1 pegawai. Dan itu di-reload otomatis setiap dibuat set interval ya, set timeout ya. Setiap 5 detik dia akan reload otomatis gitu. Ada data dari kepala dinasnya, riwayat tugas, kemudian data pegawai. Untuk data pegawai dan masih ada 2. Bisa cari berdasarkan nama, kemudian per halaman, tambah pegawai, kemudian kalau di input lewat file Excel yang sudah disesuaikan formatnya gitu. Mungkin itu aja sih Mas Adi. Monggo disanggah pada suhu-suhu yang udah lebih lebih pengalaman. Masih ada lagi? Ini
kayaknya muter-muter masih di sini-sini aja. Ini yang lain nggak ada orangnya apa gimana nih? Jangan-jangan cuman apa ada ininya aja ya. Orangnya entah kemana gitu ya. Oh, Mas Thomas, hati-hati Mas. Mas Thomas lagi kemana Mas Thomas? Lagi nyetir. Iya, sorry Pak, lagi di jalan. Oke, ya. Masih ada yang lain yang ingin didiskusikan, ditanyakan, atau mungkin diberikan masukan? Silakan. Sebelum saya yang komentar. Iya, Pak. Pedas nih. Mas Randy kayaknya tadi sudah open cam terus tapi kayaknya mau ngomong ragu-ragu gitu ya. Silakan Mas Randy. Silakan Belum Mas. ada, Pak. Oh, belum ada. Udah nggak ada lagi nih yang lain? Udah cukup kayaknya Pak. Oke, berarti saya ya, giliran saya ya. Oke, ya, terima kasih kelompoknya Mas Umaidi, Mas Ferdian, dan Septian ya, Mas Septian ya. Aplikasi ini menarik ya, walaupun mungkin implementasi aplikasi ini pasti akan ada resistensi. Iya, benar. Ya, karena ini banyak yang terganggu gitu ya dengan hadirnya aplikasi ini biasanya, terutama yang males-males gitu ya. Benar banget, Pak. Ada kewajiban ngisi kinerja. Tapi ya memang ini harus dilakukan. Nah, kami di Dharma Jaya juga ada aplikasi ini namanya lapor.dharmajaya.ac.id ya. Setiap hari karyawan itu wajib mengisi kegiatannya di situ, item per item pekerjaan dimasukkan. Cuma mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang didevelop oleh Mas Umaidi dan tim ini adalah ada validasi ya, ada validasi dari atasan. Nah, ini kayaknya kalau saya lihat tadi di aplikasi yang di-develop itu sepertinya belum ada ya. Belum ada validasi atasan terhadap report pekerjaan yang diinputkan gitu. Jadi kalau di kami itu kita bisa masukkan data pekerjaannya, tapi nanti akan divalidasi oleh atasan langsungnya gitu. Sehingga memang harus ada manajemen user di sana yang dibagi sesuai dengan struktur organisasi gitu. Nah, sebenarnya saya juga agak sedikit tergelitik dengan pembagian user yang dilakukan di aplikasi ini ya. Ada super admin, ada pegawai. Di mana super admin diberikan akses seluruhnya untuk bisa melakukan segala sesuatu gitu. Pertanyaannya adalah siapa yang berhak memegang akun super admin? Dan apakah orang yang diamanahi memegang akun super admin itu bisa diyakini amanah tadi gitu ya, memegang akun itu. Kalau di implementasi yang sekarang itu yang megang super admin siapa? Kalau untuk saat ini di instansi ini langsung kepala dinasnya Pak. Kepala dinas. Nah, Super admin, kemudian adminnya itu Pak sekretarisnya, dia langsung ke pegawainya gitu. Ya, kalau misalnya kepala dinas
Ini kita berandai-andai ya. Kemudian ada penambahan karyawan. Apakah kemudian seorang kepala dinas gitu ya, Iya. apa ya, elok gitu kalau dia yang harus menambahkan data pegawai karena dia yang memegang super admin gitu ya. Nah, Iya. itu kan ini ya. Mungkin akan kalau saya kurang begitu setuju sih sebenarnya dengan istilah super admin ya. Mungkin super admin itu bisa jadi ada ya, tapi eh, Betul. kepentingannya mungkin adalah untuk tahap development-nya gitu. Artinya pada saat kita sedang mendevelop sistem itu, karena kita butuh misalnya demo dan sebagainya, kita butuh akun yang bisa mengakses semua fitur untuk bisa didemokan gitu ya. Tetapi untuk implementasi aplikasinya sendiri, saya pikir akun super admin ini mesti dinonaktifkan gitu. Mesti dinonaktifkan, kemudian pembagian dari manajemen user itu mestinya dikembalikan kepada job description dari personil-personil yang ada, sehingga ini nanti disesuaikan dengan struktur organisasi dan kewenangannya gitu. Jadi kalau misalnya nambah pegawai itu kewenangan siapa sih gitu ya? Oh, kalau di Dharma Jaya ada namanya Biro SDM. Kalau ada pegawai baru, maka Biro SDM yang akan menambahkan data pegawai baru itu, ya. Kemudian menempatkan di unit mana dan sebagainya itu SDM gitu. Sehingga hak untuk menambahkan data pegawai baru itu ada di user yang ada di SDM gitu. Kemudian untuk melihat apa namanya, report gitu ya, melihat kinerja karyawan itu haknya siapa? Misalnya, oh yang melihat kinerja karyawan per bagian ya kepala bagiannya, maka hak akses untuk bisa melihat ya kinerja karyawan di satu bagian itu ya kepala bagiannya gitu. Jangan kepala bagian yang lain, ya dia hanya bisa melihat yang ada di bawah jajarannya. Dia nggak boleh melihat bagian yang lainnya gitu ya. Iya, mohon izin Pak, emang udah Nah, seperti itu Pak. iya. Jadi mungkin mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin kalau memang sudah seperti itu ya bagus. Cuma tadi kalau dalam penyampaian kan seolah-olah tadi hanya ada 3 role user ya. Ada super admin, dan ada pegawai gitu. Nah, mestinya dijelaskan tuh ininya, apa namanya, hierarki usernya gitu ya, sehingga terlihat gitu ya, akses restriction-nya sejauh mana gitu untuk masing-masing user. Ya, yang paling bagus sebenarnya adalah ya tadi menyesuaikan dengan struktur organisasi. Itu makanya dalam pengembangan sistem biasanya memang kita perlu melihat struktur organisasi dan bentuk organisasinya gitu ya. Jadi kan kalau kita bicara bentuk organisasi itu kan ada beberapa macam ya. Ada yang apa namanya, divisional, ada yang fungsional, ada yang metrik gitu. Kalau fungsional ya biasanya satu fungsi satu manajer gitu ya. Sedangkan divisional itu satu manajer bisa punya banyak fungsi. Nah, ini akan berpengaruh pada penentuan access restriction. Artinya kalau misalnya di fungsional, satu manajer itu satu fungsi. Kalau dia manajer keuangan, dia hanya boleh melihat dan mengakses data yang berkaitan dengan fungsi keuangan saja. Kalau dia adalah kepala biro apa namanya, SDM, maka dia hanya boleh mengakses data yang berkaitan dengan fungsi SDM saja dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dia divisional itu dia satu manajer bisa punya banyak fungsi karena di dalamnya itu ada pemasaran, ada produksi dan sebagainya. Dia bisa melihat semua itu yang ada di dalam divisinya gitu. Nah, ini makanya kita perlu juga mengenali apa namanya,
struktur organisasi tadi supaya tim developer juga bisa membagi hak akses sesuai dengan kondisi organisasi. Kalau misalnya tadi di metrik itu satu fungsi itu bisa banyak manajer. Ini biasanya kalau dia punya banyak cabang atau punya banyak project gitu ya, di mana misalnya keuangan itu ada beberapa manajer keuangan yang berfungsi sama gitu ya. Nah, itu tapi mereka punya hak akses tapi mungkin juga tetap akan di coupling lagi gitu ya, fungsi keuangan itu sesuai dengan tanggung jawabnya gitu. Nah, ini sisi yang kita mesti pahami juga. Ya syukur kalau tadi sudah implementasinya sudah seperti itu. Kemudian apalagi ya tadi yang saya tadi saya melihat di di aplikasinya itu sudah bagus ya, ada bukti gitu ya, ada foto. Tapi durasi pekerjaan sepertinya belum tercatat ya. Nah, ini kan untuk ini juga ya, untuk sebenarnya untuk pengukuran kinerjanya gitu ya. Sebenarnya dari 8 jam bekerja, karyawan ini berapa jam sih efektif mereka mencurahkan tenaganya di dalam sebuah instansi gitu kan, dalam perharinya. Nah, itu mestinya sih tercatat sehingga bisa dianalisa juga. Oh, ternyata mereka cuma 2 jam aja dalam 8 jam mereka kerja gitu ya. Oh, berarti kemungkinan bisa jadi kebanyakan nih karyawan di situ gitu ya. Sehingga kerjaannya cuman sedikit, mereka terlalu banyak anggurnya gitu. Nah, itu bisa jadi analisa. Mestinya ada pencatatan durasi kerjanya gitu ya. Nah, nanti durasi kerja ini tentunya akan divalidasi sama atasannya gitu ya. Jadi kalau dia bikin surat 3 jam, kan nggak masuk akal gitu ya. Yang namanya kita ngelaporin diri sendiri, tadi kata Mas Adi ngelaporin diri sendiri, kita bagus-bagusin. Tapi kan kalau ada validasi dari atasan, tentu saja ini akan ada hak veto atasan ya. Oh enggak, bikin suratnya cuma 5 menit gitu ya. Maka yang 5 menit ini yang akan dipakai untuk jadi patokannya, mestinya gitu. Kemudian terkait dengan foto tadi bagus, cuma mungkin kalau dibayangkan ya, satu hari itu mungkin ada beberapa puluh pekerjaan yang dilakukan dan setiap pekerjaan itu harus dicantumkan fotonya, dikali sekian ratus karyawan yang ada setiap harinya, tentu ini membutuhkan space penyimpanan yang lumayan ya, dan lumayan berat pastinya sistemnya. Walaupun mungkin foto ini bagus ya memang untuk bukti gitu, tapi mesti dipertimbangkan juga kemampuan sistem untuk menampung foto ini dan juga kecepatan aksesnya ya. Kalau misalnya fotonya udah banyak banget, mungkin ya lumayan membebani juga kan gitu. Nah, sehingga mungkin perlu dipertimbangkan penggunaannya. Kalaupun misalnya memang tetap perlu, mungkin bisa jadi foto itu tersimpannya temporary, jadi tidak permanen ya. Artinya gini, jadi pada saat si karyawan melaporkan, kemudian dia foto pekerjaannya, divalidasi sama si atasannya. Pada saat divalidasi itu valid, maka data tadi diakui lah valid dan fotonya langsung dihapus, misalnya gitu ya. Tapi kalau tidak valid, mungkin karena akan ada debatable di sana, fotonya belum dihapus gitu ya. Tapi kalau valid, artinya sudah diakui pekerjaan itu oke, ya udah foto kan nggak perlu lagi, buktinya sudah diakui gitu. Nah, sehingga ini beban dari sistem juga nggak terlalu besar. Bisa jadi penggunaannya begitu ya.
Kemudian tadi kalau memang mau pakai geolokasi gitu-gitu, ya bagus. Cuma mungkin ya berarti kalau seperti itu kan mesti aplikasinya mesti lewat handphone ya. Kalau lewat laptop agak repot ya gitu. Kalau geolokasi kan ya begitu dipoto langsung direkam tanggal waktunya, kemudian juga geolokasinya. Artinya kan itu aplikasi yang memang harus dilakukan dengan handphone gitu. Tadi sih sudah walaupun web tadi sudah apa namanya bisa juga ya menyesuaikan dengan tampilan di handphone ya mungkin bisa nggak terlalu masalah tapi akan lebih bagus kalau memang aplikasinya di develop di dalam platformnya Android mungkin gitu. Terus apa lagi ya? Nah, terkait dengan tadi memang yang sempat juga ditanyakan sama Mas Adi tadi adalah ini kan sebenarnya tahap analisis ya. Memang penyajian current sistemnya belum terlihat gitu ya. Di model tadi kayaknya modelnya model yang berjalan atau yang dirancang itu kayaknya rancangannya ya, modelnya model rancangan ya bukan yang berjalan. Mestinya kalau kita membuat dokumentasi pengembangan sistem, maka harusnya kita sajikan dulu current sistemnya seperti apa, sehingga kita bisa melihat celah-celah kelemahannya di mana, baru nanti kita buat desainnya gitu. Ya, termasuk sebenarnya adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam sistem itu mesti diinventarisir. Ini kan tadi juga tidak terlihat ya inventarisir tentang misalnya karyawan tidak boleh melaporkan pekerjaannya dari luar area kantor misalnya. Itu kan harusnya diinventarisir ya aturan-aturan itu sehingga nanti itu yang akan menggiring aplikasinya mau di-develop seperti apa gitu. Ya. Oh, kalau ada aturan bahwa karyawan nggak boleh menginputkan data laporan kinerjanya dari luar kantor, berarti harus ada deteksi misalnya lokasi penginputan data, misalnya gitu kan. Nah, sehingga memang harus diakomodir gitu. Requirement sistemnya yang tadi gitu ya, persyaratan-persyaratan tadi gitu. Itu pentingnya kita melakukan analisis secara komprehensif tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam sistem gitu sehingga desain kita juga bisa komprehensif gitu, nggak terlalu banyak bolong-bolongnya akhirnya gitu ya, karena memang kita sudah melihat ini juga secara lengkap gitu. Iya, tadi saya rasa banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam sistem yang mesti jadi catatan yang akhirnya harus diakomodir oleh sistem untuk supaya itu tidak terjadi gitu. Termasuk tadi mungkin juga tidak boleh mengupload foto lama misalnya gitu kan. Nah, ini kan harus disiapkan perangkat sistemnya supaya tidak mengupload foto lama gitu kan. Artinya antisipasinya itu kita mesti pikirkan karena memang kita sudah menginventarisir apa-apa aja yang boleh dan apa-apanya yang tidak boleh gitu. Ya. Kalau kita nggak inventarisir itu mungkin ada yang kepikiran, ada yang enggak gitu. Namanya kita programmer kan inspirasinya ya yang kepikiran yang diakomodir kan gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau kita sudah persiapannya lebih matang mungkin lebih komprehensif sih ininya. Tadi
eh, mengakomodir sistemnya tadi gitu. Oke, coba ditampilkan slide-nya lagi. Siapa nih Mas Septian? Siapa aja deh ditampilin Kayaknya coba. Mas Septian udah buka nih Pak. Nah, ini tadi kelompok ini sudah bisa demo ini ya, demo aplikasi ya. Tapi nanti mungkin di babak kedua setelah UTS, nanti kita akan lihat dalemannya gitu ya. Desainnya seperti apa, struktur database-nya seperti apa, mungkin kita akan bahas lebih dalam di sana nanti ya. Aduh Pak, jangan Pak. Oke, di pemodelan dulu, di pemodelan mungkin saya perlu nanti saya akan kasih suplemennya ya. Ini tadi kelompok ini membuat modelnya menggunakan data flow diagram. Coba ditampilkan tadi kayaknya ada konteks diagramnya, ada level nolnya gitu ya. Nah, supaya ini jadi belajar juga yang lain, mungkin mengingatkan juga kalau yang sudah pernah belajar ini atau mungkin kemarin belajar tapi mungkin agak salah asuhan gitu ya. Iya Pak, ini agak Ya, ini adalah konteks diagram ya atau diagram konteks ya. Diagram konteks itu ada yang berpendapat bahwa diagram konteks itu adalah bagian dari data flow diagram. Ada yang berpendapat bahwa diagram konteks itu terpisah dari data flow diagram. Ya, jadi ada dua mazhab tuh gitu ya. Kalau yang mengatakan bahwa diagram konteks adalah bagian dari data flow diagram, maka turunan dari konteks diagram itu adalah DFD level 1. Karena konteks diagram dianggap sebagai DFD level 0. Gitu ya. Itu mazhab yang pertama. Ada mazhab yang kedua mengatakan bahwa konteks diagram adalah konteks diagram, DFD adalah DFD. Walaupun mungkin secara tampilan DFD dan konteks diagram itu sama simbolnya tetapi aturannya berbeda. Ya. Bedanya di mana? Bedanya kalau konteks diagram itu ya dia hanya menyajikan interaksi antara sistem dengan lingkungan luar. Sedangkan DFD itu menyajikan interaksi antar sistem dengan lingkungan luar dan interaksi di dalam sistemnya gitu. Nah, sehingga ada yang berpendapat bahwa konteks diagram dengan DFD ini berbeda. Kalau yang berpendapat konteks diagram dan DFD berbeda, maka konteks diagram itu adalah konteks diagram dan DFD turunannya itu menjadi DFD level 0. Gitu. Ya. Ini biar paham dulu ininya ya, supaya nggak bingung karena memang akhirnya jadi kayak nggak konsisten, jadi kayak simpang siur gitu ya, pelevelan di DFD. Nah, ada satu lagi pendapat yang mengatakan bahwa konteks diagram dan DFD itu adalah satu kesatuan yang sama, tetapi konteks diagram tidak dianggap sebagai DFD level 0. Jadi konteks diagram adalah konteks diagram atau bukan. Konteks diagram adalah DFD level negatif 1 dan turunannya adalah DFD level 0 gitu. Ya, jadi ada 3 gitu ya. Yang ketiga ini di tengah-tengah dia antara yang pendapat 1 dan pendapat kedua, gitu. Nah, saya dulu menggunakan tools namanya EasyCase. Ya, EasyCase itu dia bermazhab yang ketiga. Jadi dia menganggap bahwa konteks diagram ini adalah bagian dari
DFD, tapi dia adalah level negatif 1. Sehingga waktu kita explode down, kita turunkan gitu ya, kontak diagram ini menjadi DFD level 0. Oke. Nah, dan saya sering menggunakan mazhab yang ketiga gitu ya. Itu terkait dengan pelevelan supaya Anda nggak bingung tentang penamaannya ya. Nah, sekarang kita kembali ke dalam model ya. Jadi baik mazhab pertama, mazhab kedua, mazhab ketiga sepakat bahwa kontak diagram ini ya dia menggambarkan interaksi antara sistem dengan lingkungan luar sistem. Jadi 1, 2, 3 mazhab itu dia sepakat bahwa mengatakan kalau kontak diagram itu adalah menggambarkan interaksi antara sistem dengan environment-nya, ya, dengan external entity-nya, dengan lingkungan luarnya, gitu. Ya, sehingga yang digambar ya hanya interaksi antara sistem dengan lingkungan luarnya. Nah, kalau kita kembalikan kepada simbol kontak DFD itu kan simbolnya ada 4 ya. Kalau versi DFD-nya sendiri ada banyak macam juga. Ada yang kalau yang terkenal kan Jordan DeMarco, ada juga Jens Sorsen. Nah, kalau yang ditampilkan sama timnya Mas Sumaidi CS ini adalah DFD dari Jordan DeMarco, ya, Jordan DeMarco, di mana proses ditampilkan dalam bentuk lingkaran, kemudian external entity digambar dalam bentuk 4 persegi panjang. Kemudian kalau data flow sama, ya, data flow sama. Kemudian satu lagi adalah data store. Ya, kita nanti lihat apakah ada data store atau enggak nanti di dalam model ini. Tapi kurang lebih 4 simbol itu adalah proses, external entity, data flow, dan data store. Nah, sekarang yang kita perlu lakukan di dalam membuat model, ini agak teknis di model ya. Di pembuatan model kontak diagram adalah kontak diagram itu hanya boleh ada satu simbol proses. Ya, hanya boleh ada satu simbol proses di mana simbol proses itu mewakili seluruh proses yang ada di dalam sistem. Nah, karena mewakili seluruh proses dalam sistem tentu akan sulit mencari penamaannya yang pas, sehingga paling gampang memberi nama proses di dalam kontak diagram itu dengan memberi nama sistemnya, ya. Dan ini dilakukan sudah tepat oleh kelompoknya Mas Sumaidi. Prosesnya dikasih nama Sistem Informasi Laporan Hasil Kinerja Pegawai. Itu udah benar, ya. Nah, setelah prosesnya kita definisikan kontak diagram ini sebagai Sistem Informasi Laporan Hasil Kinerja Pegawai, maka tahap berikutnya yang kita harus lakukan adalah kita identifikasi eksternal sistem di dalam sistem ini siapa. Eksternalnya ya. Artinya yang internal tidak perlu ditampilkan. Ya. Nah, kita lihat di sini tampilannya ada 2 eksternal entitas. Satu admin, satunya lagi pegawai. Pertanyaannya apakah benar keduanya adalah eksternal entitas? Apakah pegawai dan admin ini adalah lingkungan luar sistem? Coba dijawab sama timnya dulu. Yuk, monggo Mas Septian. Kalau menurut dari saya sendiri sih, seharusnya iya Pak, dari eksternalnya. Karena dia kan harus login juga.
Nah, tapi kalau tergantung dari program, dari developernya, dari Mas Humaydi ini programnya gimana? Soalnya dari database sendiri saya nggak megang, Pak, membuat itu diagram konteks ini, Pak. Jadi Ya, untuk tabel database saya nggak tahu alurnya. oke. Ya, mungkin diperjelas dulu ya. Yang dimaksud dengan external system itu siapa gitu ya. External system itu adalah orang atau bagian atau sistem lain yang berada di luar sistem dan dia berinteraksi dengan sistem. Jadi bisa orang, bisa bagian, bisa organisasi, bisa juga sistem lain yang berinteraksi dengan sistem, tapi dia bukanlah pelaku di dalam sistem, bukan apa ya, bukan orang yang memproses di dalam sistem, bukan pihak yang memproses di dalam sistem gitu. Ya. Dia biasanya hanya memberikan input dan menerima output, ya, atau memberikan input atau hanya menerima output atau keduanya. Ya, dia bukanlah orang yang melakukan proses-proses inti di dalam sistem, gitu. Nah, sedangkan internal system itu adalah pelaku, ya, orang yang ada di dalam sistem yang mengoperasikan sistem sehingga sistem itu berjalan dengan semestinya. Nah, kalau pegawai tadi, pegawai itu apakah eksternal atau internal? Kita lihat pegawai itu dia melakukan proses inti di dalam sistem atau dia hanya memberikan masukan atau dia hanya menerima luaran atau keduanya. Kalau kita lihat fungsinya, pegawai di sini kan dia dalam posisi hanya memberikan inputan ya kepada sistem, kemudian juga mungkin dia menerima outputnya berupa riwayat pekerjaan dia. Gitu. Dia tidak melakukan proses apapun di situ yang berkaitan dengan inti sistemnya, sehingga pegawai itu dalam posisi ini dia adalah sebagai pengguna yang berada di eksternal. Walaupun dia adalah internal organisasi ya. Dia adalah eksternal. Sedangkan admin ini kalau misalnya tadi admin ini dimaksud adalah atasan langsung pegawai yang melakukan validasi terhadap pekerjaan ya, atau mungkin dia yang mengecek ya, atau dia yang apalah ya berkepentingan di dalam sistem, maka mestinya admin ini adalah internal. Beda lagi mungkin misalnya nanti kayak ini kan tadi agak kurang konsistennya adalah karena tadi disebut ada admin, ada super admin, ada pegawai, tapi di sini tampilnya cuma 2 ya. Gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya tadi kayak super admin tadi dimaksudnya adalah kepala dinas, di mana kepala dinas itu hanya menerima report. Dia tidak tidak memvalidasi, dia cuma benar-benar menerima output dari sistem itu, reportnya seperti apa. Walaupun kepala dinas itu adalah orang tertinggi di dalam organisasi, tapi dalam hal sistem ini, maka kepala dinas itu adalah sebagai eksternal. Ya, tapi kalau admin tadi dimaksud adalah kepala bagian yang memvalidasi inputan dari pegawai, maka admin ini mestinya adalah internal sistemnya, gitu. Itu ya. Itu tentang menentukan eksternal dan internal sistem. Nah, artinya kalau yang kita tampilkan di dalam konteks diagram itu hanya yang eksternal. Yang kita definisikan sebagai internal maka tidak perlu dimunculkan di dalam konteks diagram. Itu rule-nya dalam model diagram konteks atau konteks diagram. Kemudian terkait dengan data flow ini adalah aliran data ya.
Aliran data itu bisa percakapan, lisan, bisa transmisi data, bisa pengaliran berkas gitu ya. Yang intinya biasanya data flow itu merupakan benda atau yang dibendakan gitu ya. Nanti dulu tetap di konteks diagram dulu. Konteks diagram dulu biar kelihatan dulu. Konteks diagramnya balik. Nah, ya. Jadi data flow itu simbolnya adalah arrow ya, panah ya. Penamaan data flow itu menggunakan kata benda atau yang dibendakan atau kalimat pasif. Ya. Jadi berbeda dengan penamaan proses. Proses itu menggunakan kata kerja atau kalimat aktif. Sehingga kalau proses itu menunjukkan aktivitas, ya, sedangkan data flow itu menunjukkan data yang mengalir. Ya. Jadi kalau di konteks diagramnya ditulis seperti ini, melihat data profil data profil ya, melihat data profil dalam kurung itu ubah data profil, riwayat tugas, laporan kerja gitu ya. Melihat itu adalah kata kerja. Ya. Sehingga data flow-nya terkesan merupakan proses. Ya. Padahal ini data flow loh, bukan proses gitu ya. Jadi mesti hati-hati juga memberikan keterangannya. Ya, dan kita boleh menulis beberapa data flow di dalam satu data flow, simbol data flow yang sama, kalau memang aliran data itu dilakukannya bersamaan dalam waktu yang sama dengan tujuan asal dan tujuan yang sama. Tapi kalau aliran data itu mengalir dalam waktu yang berbeda atau dari sumber dan tujuan yang berbeda, maka dia harus digambar dalam data flow yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau di sini kan tadi melihat data profil, ubah data profil, riwayat tugas, laporan kerja, itu kan ada beberapa data flow sebenarnya ya, walaupun ini namanya masih menunjukkan kegiatan, tapi sebenarnya bisa ditangkap bahwa di situ ada beberapa data flow yang mengalir, dan itu mungkin tidak mengalir di waktu yang bersamaan, maka mestinya itu tidak digambar dalam satu data flow, tapi digambar dalam beberapa data flow. Karena nanti tentu akan tujuan prosesnya juga akan berbeda pasti ya. Saya yakin antara melihat data profil dengan mengubah data profil itu akan berbeda ya. Nah, cara penamaannya juga mungkin beda ya. Kalau melihat data profil itu mungkin adalah tampilan profilnya, tampilan profil pegawai. Karena yang mengalir ya, data yang mengalirnya adalah data tampilan profil pegawai. Jadi jangan ditulisnya melihat tetapi tampilan profil pegawai. Kemudian mengubah atau ubah data profil itu dikasih namanya bukan ubah data profil, tapi perubahan data profil. Kalau perubahan data profil itu bukan kata kerja ya, itu kata dibendakan gitu ya. Jadi perubahan data profil itu bukan prosesnya. Merubah data profil adalah prosesnya, tapi perubahan itu adalah outputnya gitu ya. Nah, jadi penamaannya harus juga disesuaikan. Kalau riwayat tugas itu benar. Riwayat tugas itu data yang mengalirnya adalah data riwayat tugas. Ya. Nah, data flow ini sebenarnya tanpa ditulis data di depannya
maka sebenarnya dibacanya sudah ada datanya di depannya gitu ya, karena memang data flow itu dibacanya data gitu. Data profil, itu kalau kita tulis profil pegawai, maka dibacanya data profil pegawai. Perubahan profil, maka data perubahan profil pegawai, gitu dibacanya. Gitu. Kalau data flow ya. Iya, Pak. Riwayat tugas itu dibacanya nanti data riwayat tugas gitu. Laporan kerja, ya data laporan kerja, dan seterusnya. Nah, itu berkait dengan penamaan. Kemudian harus diingat, ya dalam model sistem ini saya mungkin refresh apa yang Anda pernah pelajari sebelumnya, tapi juga mungkin meluruskan kalau ada yang ketidaktepatan waktu lalu, gitu ya. Kenapa? Karena Anda ada di level master. Jadi harapan saya tentu saja waktu Anda membuat model untuk kepentingan dokumentasi pengembangan aplikasi atau perangkat lunak yang Anda lakukan, setelah Anda menjadi seorang master, ya Anda mesti menggambar atau memodelkan sistem itu dengan benar gitu ya. Jangan jadi seorang master buat model sistem masih salah-salah gini ya. Ini tolong diperhatikan gitu ya, karena menyangkut harga diri kita. Nah, gitu. Jangan sampai Anda masih sama lagi levelnya dengan Anda waktu ya kemarin gitu. Ingat Anda adalah calon master. Gitu. Ya, nah ini Anda yang mesti ingat. Ketentuan lain di dalam pemodelan DFD adalah harus konsisten antara parent dan child. Jadi level atas ke level bawah itu harus konsisten. Apanya yang harus konsisten? Yang harus konsisten adalah jumlah data flow dan nama data flow-nya. Ya, jadi kalau kita kontek diagram, kita turunkan ke level 0, maka jumlah data flow ya yang mengalir dari eksternal sistem atau ke eksternal sistem itu harus konsisten. Sedangkan data flow yang mengalir antar proses di dalamnya boleh ditambahkan. Jadi kalau di sini misal ya, ini yang admin ini kita anulir ya. Admin ini karena internal kita anulir, maka kan hubungan yang muncul adalah tinggal yang ke pegawai. Nah, yang ke pegawai ini kan kalau di gambar ini ada dua ya, ada satu data flow masuk ke dalam sistem dan satu data flow keluar dari sistem ke pegawai. Maka di dalam level 0-nya, turunannya, itu tetap harus ada satu masuk dari pegawai ke sistem dan satu keluar dari sistem ke pegawai. Gitu. Ya. Itu kalau misalnya kita mengacu pada apa yang digambar di sini. Tapi kan tadi ini kita lihat sebenarnya yang masuk ke dalam sistem dari pegawai itu ada beberapa ya. Ubah data profil, riwayat tugas ini maksudnya laporan riwayat tugas atau ini juga kayak melihat, nah ini kayaknya mesti diluruskan juga sih, kayak melihat data profil ini kan berarti dia membaca ya. Kalau membaca itu aliran data tidak sama dengan aliran mata ya. Ini kadang-kadang juga suka salah kaprah ya. Membaca itu kalau kita membaca buku ya, coba bayangin Anda sedang membaca buku, maka mata Anda akan tertuju kemana? Kalau Anda baca buku, matanya tertuju ke teks. ke buku ya. Buku. Kalau kita membaca buku, matanya tertuju kepada buku. Itu aliran mata kita ke buku. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah aliran data. Pada saat kita membaca, mata kita tertuju ke buku, maka yang mengalir itu sebenarnya datanya dari buku ke mata atau dari mata ke buku? Dari buku ke mata. Dari buku ke mata, gitu ya. Nah, karena ini adalah data flow, maka kalau kita membaca,
Kalau misalnya pegawai melihat profil pegawai, maka harusnya aliran datanya dari sistem ke pegawai atau pegawai ke sistem. Dari sistem ke pegawai. Dari sistem ke Sistem pegawai, ke Pak. pegawai, ya, sistem ke pegawai, karena yang kita bicarakan adalah aliran data, ya. Ya. Kalau kita merekam profil, maka aliran datanya kemana? Dari pegawai ke sistem atau dari sistem ke pegawai? Pegawai ke sistem. Pegawai ke sistem. Pegawai ke sistem, Pak. Betul, pegawai. Kalau kita mengedit data, itu aliran datanya kemana? Mengedit, ya. Mengedit data, mengubah data, itu aliran datanya pegawai ke sistem atau sistem ke pegawai? Oke. Pegawai ke sistem. Pegawai ke sistem, Pak. Pegawai ke sistem. Pegawai ke sistem. Aliran datanya kalau mengubah itu bolak-balik, ya. Oh ya, harus berat, Pak. Ini logis kan? Coba Anda buka fitur edit data. Nah, biasanya edit data itu kita inputkan keywordnya, kemudian muncul dulu data aslinya, baru diinputkan, kemudian baru direkam, gitu kan ya? Artinya ada aliran data mengalir dulu ke kita, kemudian dari kita masuk lagi ke sistem, gitu. Sehingga kalau update itu biasanya panahnya bolak-balik. Ya, kalau di dalam modeling DFD, update data itu panahnya bolak-balik. Kalau kita saving data, panahnya menuju sistem, ya. Kalau kita report atau read itu menuju ke kita, gitu. Kalau delete, Ke sistem kali Pak ya. ke sistem, ya, karena kita menginstruksikan data tertentu ke dalam sistem, kemudian sistem melakukan eksekusi penghapusan. Gitu. Nah, itu prinsipnya mesti diingat-ingat, ya, sehingga ini nanti mesti diimplementasi dalam modelingnya juga dengan benar, gitu ya. Oke, next ke level 0-nya. Kita lihat level 0-nya. Nah, level 0 ini coba diperbesar biar bisa terbaca. Diperbesar aja jadi 100 atau 150. Gedein lagi. Oh, kurangi lagi, kurangi. Biar kelihatan semua tapi cukup terbaca. Oke lah, gitu aja. Nah, ini tadi cukup tadi yang tadi. Oke lah, ini ya. Nah, kalau misalnya tadi admin ini adalah internal sistem, maka admin ini tidak muncul ya di dalam konteks diagram maupun juga di dalam apa namanya DFD level 0, ya. Yang muncul hanyalah proses-proses yang dilakukan oleh admin. Itu kalau memang admin tadi dianggap sebagai eksternal, gitu ya. Internal, sorry. Kalau dia eksternal ya memang akan muncul. Cuma memang pertanyaannya kalau misalnya admin itu eksternal, lalu siapa internalnya? Itu yang mesti dijawab juga. Karena sebuah sistem kan nggak mungkin dia berjalan secara otomatis tanpa ada manusia atau brainware di dalamnya yang menjadi internalnya gitu ya. Karena kita bicara sistem ini bicara tentang socio-technical system ya. Di mana sistem itu tidak hanya melulu berisi komponen hardware software saja, tapi juga ada brainware di dalamnya gitu. Ya. Nah, saya akan menyoroti tentang penamaan proses. Di sini nama prosesnya ya level 0-nya itu nama prosesnya masih belum tepat karena nama prosesnya justru di sini diberi nama dengan kata benda ya. Diberi nama dengan kata benda. Ya, ada data pegawai, ada laporan kerja, ada data profil, ada riwayat
tugas itu adalah kata benda gitu ya. Sedangkan itu sebenarnya harusnya menggambarkan proses ya, proses yang dilakukannya apa gitu ya. Riwayat tugas itu apa? Misalnya merekam riwayat tugas itu benar namanya proses ya. Atau menampilkan laporan kinerja pegawai itu proses ya. Jadi nama prosesnya mesti menggambarkan aktivitas atau proses gitu, kerja ya gitu. Merekam data pegawai itu proses, jadi diberi nama dengan kata kerja atau kalimat aktif ya. Merekam profil, kalau login itu masih bisa lah dianggap sebagai proses gitu ya. Nah, tapi mungkin login ini mesti ini juga, mesti tidak sesederhana itu kita menggambarkan sebuah proses login, karena login itu ada proses apa namanya validasi username password gitu kan ya, ada proses validasi username password. Oh iya, saya kembali ke username password tadi, saya jadi ingat sama aplikasinya tadi ya. Tadi aplikasinya kalau nggak salah masuknya pakai username password ya. Mungkin perlu dievaluasi juga apakah dengan pola itu sistem ini cukup secure gitu ya. Kalau dikasihnya username password, apakah penyimpangan terhadap sistem ini tidak mungkin terjadi. Kalau tadi kita kembali, nggak boleh nginputin dari luar kantor. Gimana kalau misalnya ada yang nitip sama temannya, tolong dong inputin data gue gitu ya, ini username gue, password gue ini gitu ya. Nah ini akan terjadi penyimpangan. Nanti mungkin jadi bahan evaluasi juga sama Mas Humaydi nih, developernya ya kan. Bagaimana untuk bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi penyimpangan tadi gitu. Karena kan tadi kan pengennya orang yang nginputin harus benar di lokasi yang benar gitu ya. Nah, ini dipertimbangkan juga. Kemudian ini ya, silakan. Jadi di itu tadi untuk mengantisipasinya diminta foto selfie itu, Pak. Oh, minta foto selfie. Iya, supaya nggak titip apa buat laporan itu, Pak. Jadi waktu menginputkan data laporan itu Ya, dia selfie gitu ya. Betul, Pak. Berarti menginputkan data laporan kinerja itu juga termasuk di dalam riwayat pekerjaan yang dia harus lakukan ya. Benar nggak? Iya, Pak. Iya kan? Nah, berarti nah itu juga mungkin perlu dipertimbangkan apakah menginputkannya harus real time atau batch processing, itu juga mesti dipertimbangkan ya. Misalnya kalau real time itu ya saat dia selesai mengerjakan sesuatu dia langsung input dan langsung upload gitu, atau mungkin boleh dia tumpuk di akhir waktu misalnya gitu. Nah, ini juga kan mungkin akan jadi pertimbangan bagaimana kita bangun sistemnya. Ya, kalau misalnya boleh sore-sore baru nginputin semuanya gitu kan. Atau memang harus real time, karena tadi juga mungkin berkaitan dengan perekaman timestamp-nya ya. Kalau nggak salah tadi ada timestamp tanggal, jam, detailnya gitu kan. Nah, itu apakah jadi pertimbangan atau tidak sama pimpinan memvalidasinya. Kalau misalnya pimpinan maunya bahwa data begitu selesai direkam sesuai dengan jamnya, ya berarti harus real time dia nginputnya kan. Kalau misalnya dia ngajar jam 10 diinputin jam 4, jadi pertanyaan kalau ketentuannya begitu kan. Iya, betul. Tapi kalau misalnya dia boleh ngajar hari ini jam berapa sampai jam berapa, nanti agak sore sebelum dia pulang kantor dia nginputin semua kegiatannya, ya berarti kan kebijakannya jadi berbeda juga gitu. Nah, ini kebijakan-kebijakan di organisasi itu juga biasanya kita memang penting juga untuk kita
pahami sehingga tim developer juga nggak salah arah gitu ya mendevelop sistem. Ya, ini makanya biasanya kalau kita bangun sistem-sistem seperti ini nggak cukup hanya punya kemampuan IT, ya nggak cukup hanya punya kemampuan IT. Karena kalau cuma punya kemampuan IT ya gitu aja, yang kita pikirin ya hanya inovasi IT-nya aja, tapi dari sisi manajerial kita juga mestinya memahami sehingga kita bisa secara komprehensif mendapatkan ketentuan-ketentuan organisasi tadi, kita bisa terjemahkan di dalam aplikasi yang kita bangun. Termasuk tadi ya, hierarki struktur organisasi, job deskripsi gitu ya. Ini mungkin sebagian orang teknis IT nganggapnya itu nggak terlalu penting gitu ya, karena dia nggak paham fungsinya. Dia bikin aja program gitu, dia nggak ngeliatin ke sana. Padahal kalau kita bangun sistem di dalam organisasi itu menjadi sebuah hal yang kita mesti pahami karena itu berkait dengan access restriction ya dan manajemen usernya gitu. Nah, di dalam DFD level 0 ini juga memang masih terlihat selain tadi belum tepat memberi nama proses ya. Tadi konsistensi antara parent dan child juga belum terlihat ya. Tadi kan kita lihat kayak kepegawai di parentnya di level di konteks diagram kan hanya ada 2 data flow ya. Nah, tapi di child-nya kok tiba-tiba ini muncul 1, 2, 3, 4, 5. 5 data flow. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak konsisten antara parent dan child. Ya. Begitu juga dengan admin. Kalau misalnya admin ini dianggap sebagai eksternal entitas, tadi di admin di dalam konteks diagram hanya 2. Ya, 1 data flow masuk dan 1 data flow keluar. Sedangkan di dalam level 0-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini nggak konsisten. Ya, harusnya nanti konsisten. Kalau yang boleh nambah itu adalah yang antar proses ke proses ya. Jadi kayak login masuk ke data pegawai masuk ke profil masuk ke laporan masuk ke riwayat dan seterusnya itu boleh ditambahkan karena memang itu adalah interaksi di dalam sistem. Cuma memang di sini salahnya adalah data flow-nya ada, tapi nggak jelas keterangannya apa itu yang mengalir gitu ya. Jadi kalau kita buat modeling ini, data flow-nya mesti dikasih keterangan supaya tahu itu data apa yang mengalir gitu ya. Dari laporan laporan ke riwayat tugas itu mengalir datanya apa sih sebenarnya gitu. Apakah benar ngalirnya dari laporan ke riwayat tugas itu juga pertanyaan sih gitu ya. Jangan-jangan kebalik tuh data flow gitu ya. Terus karena ini tidak muncul data store, jadi seolah-olah datanya itu mengalir hanya dari proses ke proses. Apakah benar gitu ya aplikasi ini hanya mengandalkan dari proses ke proses, tidak menggunakan database gitu ya. Padahal di dalam aplikasinya saya yakin pasti ada database-nya dan pada saat kita login misalnya tadi itu akan ada pengecekan data username dan passwordnya ke dalam database, ya kan? Pada saat login itu akan ada validasi username password ke database sehingga akan bisa diputuskan apakah seorang yang login itu bisa masuk ke dalam aplikasi atau tidak. Kemudian pada saat perekaman data pegawai itu juga pasti akan akses ke dalam database, ya ke data store. Jadi harus ada simbol data store-nya mestinya. Nanti data store-nya gimana strukturnya, nah, itu kita lihat lagi lebih lanjut di babak kedua ya setelah UTS ya. Gitu. Nah, kemudian sebenarnya nanti ini apa sih kok gambar kok bulat-bulat kayak gini ya. Kadang-kadang kan waktu kita belajar dulu suka sebel juga ya, suka belajar pemodelan, ngapain sih orang komputer belajar bikin gambar bulat-bulat. Padahal sebenarnya lingkaran-lingkaran proses ini ya, bulat-bulat itu
itulah yang akan nantinya kita akan lihat untuk memunculkan ide pembuatan fitur-fitur gitu. Jadi fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam sistem yang kita mesti develop? Sebenarnya kita terinspirasinya nanti dari lingkaran-lingkaran itu gitu. Oh, ini harus ada fitur untuk login. Oh, ada fitur untuk merekam data pegawai. Oh, ada fitur untuk menampilkan laporan kinerja. Oh, ada fitur untuk mengubah data profil misalnya gitu. Oh, ada fitur tentang riwayat pekerjaan. Itu jadi lingkaran-lingkaran ini sebenarnya akan berubah jadi modul, ya, modul-modul program. Yang nanti di babak kedua saya akan minta Anda untuk menyajikan logik programnya, gitu ya. Jadi sebenarnya urutan yang benar kan gitu. Cuman Anda karena sekarang mungkin Anda banyaknya pakai model-model yang prototyping gitu ya, sehingga mungkin kadang-kadang yang begini Anda skip, kemudian Anda langsung coding aja gitu ya. Langsung coding, buat prototipenya, dilihat kurang, ubah lagi, sampai akhirnya dapat final aplikasinya. Gitu. Tapi kalau Anda menggunakan terstruktur dengan pola seperti ini, mestinya sebenarnya setiap modul itu diinisiasi dari dari proses-proses yang kita identifikasi di dalam model ini, gitu. Gitu, termasuk tadi ya database-nya, nanti kita lihat dari model data store-nya, kemudian I/O-nya ya, I/O ya, tampilan I/O baik yang hard copy maupun soft copy itu kita bisa lihat dari data flow yang keluar dan masuk ke ekstra entitasnya gitu. Jadi kayak pegawai dia butuh I/O apa aja sih gitu ya. Ya kita lihat dari data flow-nya ya. Oh, di sini ada data profil. Oh, berarti ada mungkin tampilan form data profil yang harus di-input atau mungkin yang disajikan ke pegawai gitu. Sehingga nanti kita barulah buat layout untuk form data profilnya gitu. Nah, nanti dari situ I/O-nya sudah lengkap semuanya, baru kita turunin struktur database-nya untuk setiap I/O seperti apa, ya, sehingga nanti lengkaplah table database yang kita harus develop di engine, gitu. Termasuk logic-logic tadi kita buat dengan memperhatikan mungkin sistem requirement yang ada, itu nanti akan menjadi patokan kita mendevelop atau mengcoding aplikasinya. Mungkin begitu ya. Jadi agak panjang nih ceritanya. Tapi ya mudah-mudahan ini bukan untuk kelompok yang ini saja, tetapi ini menjadi sebuah pembelajaran buat yang lainnya juga.